Apa yang sudah kalian alami sekarang ini adalah niat untuk di titik tengah, belum sampai ke puncak. Belum. Karena ke puncaknya itu masih punya langkah, dan yang harus dicapai adalah kesabaran. Itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah sekalian, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasannya hari ini kami ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya dalam bincang-bincang supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih resepsi dalam kondisi mengikuti protokol kesehatan, kemudian PPKM yang saat ini masih berlangsung, baik itu di wilayah Jawa dan Bali, dan kita merasakan hari ini untuk perlu kita berbagi informasi agar sahabat-sahabat Al-Mekah bisa mendengarkan langsung di TV Al-Mekah. Untuk itu kami sudah mengundang dua sahabat kita yang saat ini tadi jam 10 pagi sudah menjalankan resepsi lamaran dengan kondisi lancar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat-sahabat ini bisa dilihat sebelum kita ngobrol, lebih baik kita buka maskernya dulu. Ya. Ya, bisa dijelaskan nanti ke sahabat-sahabat Al-Mekah, karena banyak juga sahabat-sahabat Al-Mekah yang seumuran dengan kalian, yaitu mungkin bisa diperkenalkan nama lengkapnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat, dan insya Allah yang akan menjadi pasangan saya Syafira Angelita. ya, Yang dimana tadi pagi pada jam 10 pagi alhamdulillah dengan izin Allah udah melaksanakan itikat melamar, ibaratnya kayak begitu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah, kalau Ahmad ini, kalau kita ngobrol saat ini, Ahmad usia berapa? Usia saya tahun ini 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Kenapa sih pernah berpikir udah mau ingin berumah tangga? Pertama, kenapa ingin langsung dan nggak menunda-nunda waktu yang emang udah ditetapkan buat menuju halal gitu. Yeah. Karena orang tua sering menasehati saya dari kecil, dari nyampe SMA, dewasa, selalu menyuapi saya dengan kata-kata pergaulan di luar itu lebih berbahaya. Jadi yang tertanam dalam diri saya mencoba untuk menghindari yang namanya pergaulan yang di luar, apalagi di zaman-zaman sekarang. Ya. Kita juga manusia kadang-kadang kan hilap, tempatnya hilap, ya begitu. Itu alasan pertama untuk kita tuh di umur segini, ya bertekad untuk halal, dan kedepannya insya Allah dengan izin Allah ya kan semuanya akan lancar dan baik-baik. Ya, jadi gini, kalau Ahmad dengan Angel sudah pernah berikhtiar untuk melakukan rencana pernikahan, kalian usianya berbeda berapa tahun? Saya 24, berarti kamu berapa? Aku 22. 22, berarti 2 tahun. Beda 2 tahun ya? 2 tahun. Umur beda 2 tahun, sekarang sudah menjalankan lamaran. Iya. Pernah nggak sih terpikirkan akan terjadi seperti kayak ini? Kalau saya pribadi untuk sejauh ini sebenarnya
belum kayak ibaratnya kaget juga karena kan kita di masa-masa sekarang, di masa sulit ya kan, di masa pandemi ya kan kayak begitu. Gimana caranya ya kita saling keluarga, apalagi buat ngumpul itu kan susah ya kan, menjalin silaturahmi dengan baik ya kan. Dan intinya sih ingin karena kan menuju nikah itu kan ibadah ya kan, intinya sih ke situ intinya. Ya, jadi kalau misal seandainya gini, pernah berpikir kan gini, 2 tahun lebih kita nih pandemi, mungkin kan punya rencana sebelum pandemi atau memang pas lagi punya rencana pas pandemi? Oh, kalau kita pas sebelum ya, sebelum. awalnya sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi kita tuh udah ada niat ya kan mungkin karena ya biasa namanya perjalanan, ada aja yang emang harus diduluin ya kan. Akhirnya kita buat menunda lagi dan sekarang mungkin masa harus ditunda-tunda terus gitu. Niat baik kan nggak baik juga kalau ditunda-tunda. Jadi ya begitu. Pernah berpikir pada saat ingin melakukan resepsi itu, pada saat punya rencana ingin melamar, itu di sebelum pandemi. Sehingga pandemi kandas. Apa sih yang paling berat yang dialami pada saat kandas itu? Apakah kehilangan pekerjaan? Iya. Sehingga akhirnya harusnya perencanaan kita mau menikah tertunda karena ada sesuatu hal yang harus lebih dibereskan, lebih urgent. Itu biar berbagi sama sahabat-sahabat Al-Makkah. Oh iya. Itu kenapa? Kalau buat yang kandasnya itu ya, karena itu pas awal banget ini pandemi kan, awal banget pandemi gitu. Dan di situ saya pribadi di dalam pekerjaan saya sedikit ada masalah, sedikit ada masalah yang emang dari pihak keluarga saya pribadi pun masih adalah masalah yang harus diselesaikan ya kan. Dan di situ saya berpikir untuk ini yang harus diduluin tuh yang mana gitu ya kan. Yang mana yang harus, akhirnya setelah saya ibaratnya berdiskusi dengan keluarga, dengan termasuk dia juga ya kan. Akhirnya saya menulin masalah yang emang terjadi di keluarga saya dulu gitu. Akhirnya di situ udahlah, insya Allah kalau kita masih bersama-sama jodohnya tahun depan insya Allah kita bisa gitu. Dari pekerjaan sih alhamdulillah untuk sekarang ya kan, alhamdulillah lancar, masih lancar-lancar aja, nggak terhambat sama pandemi lah. Tapi termasuk kategori yang terimbas kalau karena pandemi nggak? Iya, kalau kategori termasuk terimbas. Terimbas? Iya, terimbas. Selama 2 tahun itu terimbas? Selama 2 tahun itu. Terimbas? Iya. Jadi terimbas istilahnya menabungnya pun juga jadi kandas ya? Menabungnya pun jadi berkurang ya? Kurang ya. Dan sangat berkurang pun sangat ya? berkurang, benar-benar sangat berkurang. Ya, jadi sahabat-sahabat Al-Makkah, jadi Ahmad ini adalah salah satu contoh buat kita. Kita ingin belajar memberikan edukasi sehingga prestasinya si Ahmad ini akhirnya bisa bertahan di pandemi untuk melakukan niatnya dalam meminang seorang yang ingin menjadi pasangan hidupnya dunia dan akhirat itu. Akhirnya impiannya ingin melakukan sesuatu hal sehingga terkandas dengan apa adanya. Tapi nanti sampai di situ Ahmad juga sudah merasakan kondisi ini. Nah, ada nggak sih dorongan dari keluarga gitu ya? Iya. Umpamanya kan karena pandemi ini ya, juga pernah melarang ya sudahlah habis pandemi saja. Atau memang Ahmad pernah berpikir dengan Angel, kita nggak bisa menahan-nahan lagi. Kenapa? Pandemi ya kondisi seadanya ya kita jalan untuk melakukan pernikahan. Iya. Itu pernah terpikir nggak seperti itu? Ada nggak dorongan? Berhenti aja udah dulu gitu. Iya, kalau dorongan sih dari sisi keluarga ya otomatis itu ada dorongan yang baik-baik, itu yang namanya jadi kedua orang tua itu pasti ada dorongan. Ya yang mensupport saya, ibaratnya mensupport Angel juga ya kan, biar caranya kita tuh di masa-masa pandemi ini ya kan lagi berjuang untuk ibaratnya mengumpulkan biaya buat pernikahan, gimana caranya menyisakan ya kan, dan orang tua juga ibaratnya tetap kita masih bisa bantu ke orang tua gitu. Kalau dari orang tua sih intinya tetap ada dorongan. Terus untuk buat masalah yang terjadi sekarang
Ya kan, kalau dari saya ya bersyukur-syukurlah kalian yang emang masih punya pekerjaan walaupun itu ada masalah gaji dikurangi, ya kan jam kerja makin nambah tapi gaji sedikit. Itu kalian banyaklah bersyukur gitu. Karena teman-teman saya gitu pribadi banyak ya kan yang emang kehilangan pekerjaannya, baru punya anak dia kehilangan pekerjaannya, banyak musibah. Jadi dengan kondisi sekarang ini Ahmad dengan Angel bersyukur. Dengan kondisi saat seperti ini COVID-19, kemudian dari mulai PSBB, kemudian sampai PPKM darurat, kemudian PPKM level, dan sekarang PPKM. tertunda 2 tahun Betul. untuk menikah. Nah, ini untuk Angel. Angel kan tahu sendiri, perempuan itu kan banyak kebutuhan. Apakah masih setia dengan kondisi COVID sekarang kalau misalnya Ahmad dengan kondisi memberikan sesuatu hal yang lebih sedikit dengan apa yang diimpikan? Iya, kalau ya sekarang kan kita balik lagi ya Om, kodratnya wanita itu kan kita dipilih sama laki-laki kan. Jadi ya kalau aku pribadi gitu kan dalam keadaan yang seperti ini ya menerima aja. Memang kan kita juga nggak bisa maksain laki-laki itu harus seperti apa. Jadi kita yang penting tuh lihat dulu laki-lakinya tuh seperti apa. Kalau misalkan kayak dari sisi materi kan maksudnya kita bisa cari bersama-sama gitu kan, nggak harus kayak laki-laki yang mapan atau yang punya segalanya bisa mencukupi kebutuhan gitu. Jadi ya kalau aku sih ya sah-sah aja gitu, maksudnya masih bisa gitu Berarti menerima. intinya Angel masih bisa menerima dengan kondisi Ahmad sekarang ini karena apa? Pertama COVID. Iya. Kita belum tahu sampai kapan nih selesainya COVID. Betul. Ya, kenapa dari level 4 turun ke level 3? Walaupun DKI sekarang ini sudah sampai 105% katanya vaksin kan, gitu ya. Apakah nanti di open lagi sampai pasar besar akhirnya kalian bisa menabung kembali dan kemudian cita-citanya Angel sama Ahmad itu berbagi bersama untuk nabung bersama sehingga uang itu tidak menjadi dominan untuk nomor satu. Tetapi kan kita juga memang perlu nabung untuk masa depan ke depan. Nah, lagi nih untuk Angel. Kan tadi udah katakan bahwasannya menerima apa adanya. Kira-kira kalau menurut Angel, dengan apa yang disampaikan sekarang ini lebih mau untuk menunda pesta atau nikah dulu? Untuk menunda pesta. Lebih baik menunda Iya, pesta karena- dibandingkan tidak menikahnya ya. Iya. Karena kan Ahmad mengatakan, orang tuanya aja mengatakan di luar sana itu lebih berat dan lebih berbahaya. Apalagi kita umat muslim dan itu punya aturan di dalam umat itu sendiri. Kita keluar melangkah, satu aja udah dilihat orang. Kita boncengan saja, padahal kita mau berangkat kerja sudah diceritakan orang. Nah itu memang langkah yang paling tepat. Nah berarti lebih baik menunda pesta dibanding menunda pernikahan. Iya. Nah jadi gini, ini agak unik menurut saya. Angel sama Ahmad ini adalah salah satu pasangan yang menurut saya bisa kita menjadikan contoh gitu loh. Bahwasannya Ahmad akan tekad meminang Angel sebagai istrinya kelak nanti sehingga dengan kondisi apapun badai sekarang ini yang menerpa, beliau tetap masih terus kekeh dan memang udah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua juga sudah mendukung dengan itu. Nah, Angel kalau misalnya gini, tiba-tiba COVID juga masih belum redah. Rencananya di bulan kapan resepsi pernikahan untuk akad nikahnya? Udah sempat dibicarakan belum kemarin? Kalau untuk resepsi masih setelah berbincang antar keluarga dan ngobrol bersama keluarga saya, keluarga Angel gitu kan. Ya balik lagi ya kan, nggak intinya sih dari kedua belah pihak keluarga itu tuh nggak pengen lama-lama gitu. Iya. Nggak pengen lama-lama. Jadi insya Allah sih di tahun ini. Di tahun Di tahun ini. Iya. Insya Allah sih masih di tahun ini. Tapi insya Allah. masih tentatif ya. Iya. Bisa jadi dari habis mulai ini kalau memang dipercepat, kemudian keluarga menyetujui dan itu akan dipercepat. Tapi Iya, kalau Allah berkehendak memang di bulan yang ditentukan, ya memang itu udah jalannya Allah. Tapi memang menarik juga saya bilang. Jadi gini, yang nggak habis dipikir saya itu adalah perjuangan seorang Ahmad dan Angel berani menempuh pernikahan dalam kondisi COVID-19. Dengan kondisi saat sekarang ini, satu,
ya mohon maaf ya, kalau orang kan biasanya mau pesta itu ya, Iya. kan suka tuh kalau misalnya kan kita harus ngarapin ya setidaknya haruslah kita adalah sedikit hasil dari pernikahan, nanti mau kita bikin apa gitu kan. Ini kan sama sekali Sama nih sekali. bisa jadi udah untuk ngarapin itu udah nggak mungkin gitu. Iya. Iya. Kalau dari saya Apa strateginya nanti jadinya? Jadi habis nikah kemudian ada panggil acara kecil kan ada strateginya harus ada. Kan nggak sama tinggal sama keluarga kan lagi kan? enggak. Nggak ke keluarga aman, nggak Enggak. keluarga dianjur. Kan berarti kan mandiri. Mandiri. Nah, ini strateginya kan abis nikah nih harus punya prepare nih, biar supaya teman-teman tahu gitu loh. Harus punya prepare gitu loh. Kalau prepare sih prepare kan tadi sempat dibilang juga kayak lagi kondisi kayak gini ya kan, kita nggak boleh ngundang banyak orang. betul. Meskipun teman kita banyak di mana-mana pasti yang datang tuh cuman sekian persen Iya, yang bisa datang, iya. belum keluarga saya, keluarga dia. Betul. gitu kan. Yang namanya dari hasil kayak gitu kan pasti ada. Tapi saya berdoa sama dia udah nggak, ibaratnya udah Udah nggak mikirin. masalah ke situ ya kan. Masalahnya kita tuh sekarang aja nih agak lucu juga sih saya juga. Belum juga acara ya kan. Kita tuh udah kayak berpikir ntar gimana ya kita habis nikah. habis nikah tuh kita gimana gitu. Udah mikir ke situ Ya, gitu. itu manusiawi. Iya, manusiawi. Jadi kayak yang, ya udah kita jalin aja dulu. Ya, bismillah. Ya kan? Bismillah, ya kan. Semua pasti ada jalan. Ya, Allah nggak akan meninggalkan Iya. orang yang punya niat baik. Iya, saya juga ngomong ke dia, kita punya niat baik, insya Allah ya barengi dengan doa, Ya. jalan, ikhtiar tetap jalan, ya kan, semuanya tetap jalan gitu. Dan saya sama dia nggak pernah apa sih namanya Ngarepin ngarepin yang mewah-mewah gitu enggak, yang di masa-masa kayak gitu enggak. Iya. Saya tuh lebih kayak ibarat kasarnya itu kayak sah aja tuh itu udah cukup. Udah cukup ya. Iya, itu ibarat kasarnya Ya. kan begitu. Ya. Jadi yang paling penting adalah untuk menuju Shirotol Mustaqimnya Iya. yang paling penting. Iya, Dibanding untuk urusan masalah ke depan itu kayak apa. Iya, soalnya kita Nah, ini perasaannya gini. Kamu kan baru kali ini dalam seumur hidup melakukan yang namanya lamaran. Iya, Apa sih yang ada di dalam pikiran kamu dan apa sih yang kamu rasakan pertama kali kamu melakukan Iya, itu. hal itu gitu? Iya bener juga. Saya kan baru pertama ya kan ngerasain kayak gini tuh pertama. Terus juga saya kan di sini ngerantau sendiri ya kan. Keluarga ya di kampung, otomatis saya ngurusin ya ini itu kan sendiri. Saya di tengah jalan tuh kayak oh gini loh rasanya gitu kan. Ternyata kayak gini rasanya. Kesini saya menikmati pusingnya ya kan, kayak ngatur ini itu ya kan. Nikmatnya pusingnya Iya. ya. Oke. Pas udah keluarga tadi kemari ya kan alhamdulillah disambut dengan baik sama keluarga Angel ya kan. Itu di situ bener-bener kaget sama nih, kayak harus ngomong apa gitu, ekspresi itu harus Iya. gimana, bingung Iya. harus gimana gitu kan, karena pertama kan dari adat aja kan kita beda Iya, ya kan. betul. Kan dari adat aja beda, kebiasaan pun beda, jadi bingung gitu, sedikit kaku lah. Betul. Iya. Betul. Kaku bener. Kaku ya. Kaku banget. Tapi kalau perasaan Angel sendiri Kalau- didatengin sebagai apa namanya ya, gadis yang didatangi oleh satu pria yang jauh yang memang nggak pernah dirasakan seperti ini, itu apa sih rasanya? Sebenarnya perasaannya campur aduk ya. Iya. Karena kan kayak aku tuh kenal sama dia tuh termasuk singkat juga gitu kan. Terus tiba-tiba ya dia ada niatan serius mau ngelamar dan tiba-tiba ya udah bawa keluarga gitu kan ke sini, dateng ketemu sama keluarga besar aku juga, kayak seneng tapi terharu gitu. Karena kan ya memang baru pertama Iya. gitu. Terus juga suasananya kayak keluarga welcome gitu, seneng aja gitu, Ya, seneng itu banget. memang semuanya berkat Allah juga. Iya. Iya. Karena doa kalian berdua itu dengan niat yang baik dan tulus, pasti Allah akan membantu yang lebih melebar itu tadi. Dan itu insya Allah akan sampai kepada satu tempat yang kalian ingin Insya Allah. capai. Insya Tapi secara ini ya, saya ngelihat itu Angel berbunga-bunga dong ya. Berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga berarti ini pilihan yang diberikan oleh Allah. Berapa lama sih pacaran? 4 tahun. 4 tahun. ya kita. 4.
3 apa 4? Kamu lupa. Iya. Jadi 4 tahun. dari 4 tahun itu kalau misalnya melihat dari anak seusia kalian itu udah cukup mateng lah perkenalan antara kalian berdua dan kalian juga selalu berjalan di koridor yang betul-betul sesuai dengan keinginan gitu, dan apa yang kalian capai itu misinya tersampai. Nah, kalau untuk Ahmad sendiri sama Angel, apa sih harapan untuk teman-teman Al-Mekah yang ada di luar sana agar mereka itu dengan usia 24 tahun, selama kalian itu masih kuat dan fight dan ingin berjuang bersama untuk tidak takut melaksanakan niat yang baik dan tulus ini, apa sih pesan-pesan kalian? Kalau pesan dan kesan saya sih lebih kayak ke ya kalau udah ada niat baik ya kan disegerakan, jangan ditunda ya kan. Jangan memikirkan kayak ini belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar ini ya kan. Saya juga sih merasakan kayak saya juga sama ya kan. Nggak ada duitnya nih, bayar ini, bayar ini. Tapi bener yang namanya niat tuh udah ada, jalan tuh itu pasti bener-bener dibukain aja gitu. Ya kan, jadi jangan takut untuk ibaratnya selama kalian masih punya pekerjaan, selama kalian masih mampu dan sehat ya kan. Ya jangan takutlah untuk ibaratnya nikah lebih muda gitu. Jadi intinya nikah muda itu dengan selama niat yang tulus dan punya pengalaman juga, otomatis pengalaman dalam arti kata menjalankan hidup sehari-hari. Bagaimana kita bisa mereview kondisi kita. Betul. Jangan sampai salah kita memilih, salah langkah pergaulan, salah langkah manajemenkan keuangan untuk melakukan pernikahan, tapi setidak-tidaknya adalah niat dan keberanian itu tetap harus dijalankan, lebih diutamakan. Jangan takut, nanti mau bayar catering lah, ini perlu uang, ya kan? Mau bayar ini harus perlu uang. Memang semuanya memang butuh uang untuk dalam melaksanakan itu, tetapi setidak-tidaknya dengan nawaitunya tadi, semua sahabat-sahabat Al-Mekah bisa mengikuti jejak sahabat kita yaitu Ahmad dengan Angel, supaya kita itu direstui oleh Allah lebih dekat dan lebih cepat, kan begitu. Tapi jangan juga sembarangan. Ada juga orang mau lebih cepat, tetapi hanya untuk melakukan kegiatan secara pribadi yang quote and quote akhirnya lepas juga dengan cepat, kan begitu. Ya kan, sudah menikah banyak juga yang putus juga dengan cepat. Nah, ini juga saran buat kami mendoakan dari Al-Mekah Foundation, kami mendoakan Ahmad dengan Angel supaya sampai ke akhir riwayat dan Allah yang memisahkan kalian berdua, baik itu pisah hidup ataupun mau pisah tidak ada lagi gitu loh, sampai ke cucu-cucu nanti menjadi berkah dan menjadi tulus, kan gitu. Nah, kalau untuk Angel sendiri gimana? Kesannya apa sih biar supaya teman-teman ladies yang lagi jomblo di luar sana cepat-cepat ayo ikut sama. Atau kameramen masih ada yang jomblo kan? Nah, ini masih banyak ya. Ini bisa ikut, ya kan? Nah, ini sahabat-sahabat Al-Mekah juga masih banyak yang jomblo gitu loh. Nah, untuk Angel gimana? Ya, kalau dari aku sih untuk para cewek-cewek gitu kan. Ya, kalian nggak usah lah terlalu memikirkan gaya. Apalagi kan ya kayak sekarang kan lagi pandemi gitu kan. Ya udah mau siapapun laki-laki yang sayang sama kalian, yang tulus. Kalau memang dia niat sama kalian ya udah terima aja, walaupun mungkin sekarang ya laki-laki itu mungkin nggak punya apa-apa, tapi kan kita nggak tahu ke depannya dia bakal bisa bawa kita bahagia selamanya gitu kan. Terus juga ya buat teman-teman yang lain tetap semangat juga sih, kayak jangan lupa nabung karena kan ya walaupun sedikit juga kita tuh tetap harus nabung untuk masa depan nanti setelah menikah, seperti itu sih. Jadi sebenarnya pasangan itu diciptakan oleh Allah itu ada dua, satu yang baik, satu lagi yang tidak. Kita mau pilih yang mana? Berpasangan ini mau yang baik atau yang tidak? Kita mau jujur atau tidak? Itu sama juga di dalam pasangan. Jadi kalau kita berpasangan ini memang harus saling terbuka, itu yang pertama. Jadi kalau kita review kembali, apa yang sudah kalian alami sekarang ini adalah niat untuk di titik tengah. Belum sampai ke puncak. Karena ke puncaknya itu masih punya langkah, dan yang harus dicapai adalah kesabaran. Itu yang paling penting. Ya, bersabarlah sedikit, turunkan temperamen, turunkan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga mencapai ke posisi yang paling tinggi, yaitu sampai di akad nikah kelak itu nanti. Dengan Ahmad menjalankan ijab kabul yang benar-benar
terbaik untuk menurut Ahmad dalam seumur hidupnya. Ya kami hanya bisa mendoakan, kan begitu. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, saya tadi udah berbincang sedikit dan ini menjadi pelajaran di dalam COVID-19 yang sudah mau 2 tahun ini, dari mulai PSBB, PPKM, kemudian PPKM level 4 dan sekarang 3, dan saat ini banyak semua sahabat-sahabat Al-Mekah, saya yakin yang merasakan kayak Angel juga, mungkin tidak diobrolin di sesi-sesi lain, tapi kami hari ini mengangkat ini, ingin berbagi edukasi, berbagi informasi sehingga menjadi prestasi semua insan yang ada di Al-Mekah Foundation nantinya. Saya berharap kepada semua sahabat-sahabat Al-Mekah, jangan lupa tonton TV Al-Mekah, yaitu like, share, komen, subscribe. Jangan lupa tekan tombolnya biar supaya mendapatkan edukasi dan informasi yang lain-lainnya lagi nanti dalam kegiatan Al-Mekah Foundation berikutnya. Ahmad, Angel, terima kasih. Terima kasih. Atas berbagi hari ini. Sama-sama, terima Sukses kasih. selalu. Sakinah mawaddah warahmah terus. Amin. Saling mencintai, saling menyayangi keluarga, saling support Iya. untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kedatangan bapak-bapak ini dan saudara-saudara saya dari saudara Ahmad yang saya cintai dan saya sayangi, semoga perkenalan kita ini nanti menjadi barokah sampai ke acara akad nikah. Saya menyerahkan serahan yang mana serahan dengan segala kekurangannya. Saya ingin menyerahkan dengan ikhlas, ridho, segini adanya. Ini saya akan serahkan ke Pak Safira Indonesia. Saya menerima semua yang kamu berikan untuk saya. Saya menerima dengan ikhlas, dengan segala kekurangan kamu. Terima kasih.